Tujuan dari penggaungan hayya al jihad ini sebenarnya pencucian otak. Kita coba lihat, perhatikan orang-orang yang keras ketika berbicara muhibin itu orang-orang yang SDM-nya rendah, SDM pinggir kali itu. SDM jelas, kalau semuanya mereka itu memang SDM-nya tinggi, cara berpikirnya nggak mungkin dia berkata kasar begitu. Saya lihat videonya orang yang mengatakan mau menyumpal mulutnya para peneliti nasab itu, ya itu SDM pinggir kali. Terus terdapat kandang kebo ya. Nah, bisa jadi biasanya kandang kebo adanya pinggir kali. Nah, itulah ada yang lembek-lembek. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa Jamiyah Medsos, para subscribe, para pemirsa daripada channel ini, kembali lagi ketemu dengan saya dalam pembahasan berikut ini, yaitu ada dua hal yang ingin saya tanggapi pada video kali ini. Yang pertama, berita gagalnya debat tentang nasab yang rencananya akan diadakan di Banten, yang rencananya akan diadakan tanggal 25, 26 sampai 27, itu dianggap gagal karena salah satu pihak tidak bisa datang dengan alasan sakit. Itu beritanya. Untuk menanggapi hal ini begini ya, dari awal sudah saya katakan, ketika akan diadakan perdebatan, saya sudah punya keyakinan tersendiri bahwa pihak RA tidak akan datang dan tidak akan berani datang, karena dengan diakui ataupun tidak, mereka secara dalil, secara naskah, secara kitab mungkin kurang memadai dibandingkan kesiapan Kiai Imad dalam menghadapi perdebatan ini. Berita berikutnya, Kiai Imad dikabarkan tidak datang dalam acara perdebatan itu. Lagian kalau Kiai Imad datang mau ngapain, orang di sana aja nggak datang. Jadi percumalah. Dari awal saya sudah prediksi bahwa perdebatan ini adalah sesuatu yang sia-sia, mau ngapain gitu. Mau memperdebatkan apa? Kalau memang mereka tidak terima dan mereka mempunyai alasan, mempunyai catatan, mempunyai naskah, mempunyai kitab, ya sudahlah, tinggal jawab saja. Kalau mereka yakin dengan naskah itu, kebenaran naskah itu, dan punya kitab yang lebih kuat lagi, ya tinggal bawa saja, selesai. Atau mau lebih hebat lagi, ya tinggal bikin saja tesis lagi untuk melawan tesisnya Kiai Imad, kan selesai. Atau seperti yang selalu saya katakan, tes DNA itu adalah yang paling valid, yang paling ilmiah, dan yang paling pasti. Sudah. Tidak usah berbicara apa-apa lagi. Ketika kita bicara tes DNA, selesai permasalahan. Sudah tidak usah ada perdebatan nasab lagi. Kita akui saja untuk saat ini, tesis Ki Imad adalah yang paling tepat dan yang paling ilmiah. Apalagi ditambah dengan tes DNA. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menanggapi juga berita tentang ada salah satu manusia yang keluar-keluar katanya mau menyumpal mulutnya para pribumi, orang-orang yang meneliti atau yang memperhatikan atau pemerhati nasab, terutama yang disebut Kiai Imad, Gus Fuad dan sebagainya. Manusia ini mengajak muhibinnya, teman-teman muhibinnya untuk menyumpal mulutnya, bahkan menghalalkan darah daripada orang-orang yang memperhatikan nasab, pemerhati nasab, peneliti nasab, dan orang yang sangat concern tentang nasab. Orang ini sudah terkontaminasi dengan doktrin-doktrin daripada pendakwah-pendakwah radikal yang selama ini mencaci maki, merendahkan orang, yang merasa dirinya lebih daripada orang lain. Ini muhibin yang model begini sudah terdoktrin, sudah termakan doktrin-doktrin itu.
Saya berani jamin, sebelum kalian menyumpal mulut para peneliti NASA, kamu sudah akan terpisah dulu kepala daripada badannya. Saya jamin itu. Dan saya yakin kamu tuh nggak akan berani. Nggak akan berani. Cuman keluar-keluar di medsos, setelah itu hilang. Ketika didatangin, saya yakin kamu pasti hilang. Kalau ditelepon pasti nggak diangkat. Itu sudah tipe-tipe orang yang sudah tercuci otaknya. Orang-orang yang berbicara tanpa akal. Orang yang mulutnya sudah terkotori dengan siwak yang kemarin dibeli itu tuh. Yang katanya bekas, yang harganya mahal. Itu mulutnya. Harus hati-hati. Jadi untuk para jamaah sekalian, para nahdien, para dzurriyyat Wali Songo, jangan tanggapin. Itu anggap saja orang yang sedang ngiku. Sebelum dia menyumpal mulut, kalian dulu, para muhibbin dan teman-teman kalian dulu yang akan saya lepaskan pala dari badannya. Itu saja. Saya menanggapi dua hal ini, saya tergelitik. Beberapa kali saya lihat videonya, sepertinya mereka sudah main kasar, mulutnya sudah tidak terkontrol. Mungkin itu adalah bagian daripada doktrin yang selama ini ditanamkan ke otak mereka, sehingga sudah tercuci otaknya, doktrinnya sudah masuk. Yang awalnya dia itu mengaku muhibbin sudah berubah menjadi budak. Yang tadinya jadi budak sekarang sudah berubah menjadi hamba-hamba radikalisme. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Tapi tunggu dulu Kang Habib. Semenjak ada polemik nasab ini luar biasa ya Kang Habib ya. Artinya politik divide et impera itu terlihat sekali Kang Habib. Politik adu domba, politik pecah belah. Dulu saking entah gimana asalnya panas sekali, dan dari mulut mereka juga kan awal dari ini semua. Kemudian ketika ditanggapi kok ini pada ngumpet. Bukan bentar. Yang kemudian muncullah produk-produk Yaman pesek yang malah ikut nimbrung. Begini ya, itu sebenarnya bukan divide et impera, itu bukan. Kalau saya sih lebih cenderung ke budaya Arab atau budaya daerah mereka yang mengutamakan suku-suku yang terjadi perang antara suku. Nah, inilah budaya peperangan. Jadi bukan divide et impera, kan politik memecah belah. Ini bukan memecah belah, emang dari dulu mereka sudah terpecah-pecah bersuku-suku. Dan mereka saling mengunggulkan dari suku satu dengan suku yang lainnya. Itu. Nah, ketika dibawa ke sini, ke Nusantara, ini para muhibbin yang awalnya hanya sekedar mencintai, sekedar mengaji di doktrin sedemikian rupa, sehingga yang tadinya mungkin berubah menjadi Habib pesek yang tadi disebutkan itu. Saya pikir terlalu keras ya. Kalau Habib itu kan bukan sekedar cantolan. Kalau Habib kan ada itunya, ada garisnya. Saya sih lebih cenderung mereka itu budak, karena kalau yang namanya budak itu otaknya aja udah kosong. Apapun yang diomongkan sama majikannya, dia akan jalan. Nah, orang-orang yang kayak begini ini adalah hasil olahan doktrin-doktrin dari para pendakwah radikal. Saya begitu. Jadi ingat azan hayya 'alal jihad. Jadi ya memang dari kelompok mereka juga kan itu. Itu kan sampai ramai itu, viral juga itu. Hayya 'alal jihad. Sekarang lagi aman, damai, tentrem, sejahtera, sentosa, adem ayem, gemah ripah, lojinawi. Ini begini ya. Satu, ini momennya memang tahun politik. Mungkin ada pengalihan isu, mungkin ada pengen perebutan kekuasaan, mungkin mereka punya halu yang luar biasa ingin merubah Pancasila ini dengan khilafah, sehingga banyak agenda-agenda politik untuk
mendapatkan kekuasaan. Saya sih lebih simpel saja. Hayya 'alal jihad itu dasarnya apa? Jihadin apa gitu. Yang namanya jihad itu kan memerangi orang kafir. Isi itu aja sudah maknanya sudah melenceng. Dan tujuan dari penggaungan hayya 'alal jihad ini sebenarnya pencucian otak. Kita coba lihat, perhatikan orang-orang yang keras ketika berbicara, muhibin itu orang-orang yang SDM-nya rendah, SDM pinggir kali itu. SDM jelas, kalau semuanya mereka itu memang SDM-nya tinggi, cara berpikirnya nggak mungkin dia berkata kasar begitu. Saya lihat videonya orang yang mengatakan mau menyumpal mulutnya para peneliti nasab itu, ya itu SDM pinggir kali. Terus terdapat kandang kebo ya. Nah, bisa jadi biasanya kandang kebo adanya pinggir kali. Nah, itulah ada yang lembek-lembek. Nah, itulah hasil didikan. Sebenarnya hasil pendidikan kandang kebo, ya ini hasilnya. Bukan kayak Imad yang belajar di kandang kebo yang hasilnya kayak begitu, bukan. Hasil pendidikan kandang kebo ya yang begini, yang SDM pinggir kali. Gitu. Jadi jangan sok koar-koar begini, sok berani. Apa? Coba kalau kita datengin, nggak bakalan berani. Kalau kita tantang di suatu tempat, nggak bakalan datang, saya yakin. Kalaupun datang dia beramai-ramai, coba aja. Kalau memang dia SDM-nya SDM yang bagus, nggak bakalan berani berkata begitu. Karena ada konsekuensi hukum di balik kata-kata itu. Ada undang-undang IT, ada undang-undang kriminal dan sebagainya. Nah, itu urusannya polisi dan jaksa lah, yang kayak begitu. Yang jelas saya menggarisbawahi omongan dia itu bahwa kata-kata orang tersebut adalah kata-katanya orang yang punya SDM rendah. Kita perhatikan muhibin yang menjadi pemuja, yang menjadi pengkultus, yang menjadi budak itu orang-orang yang SDM-nya rendah. Kalau di SDM-nya tinggi, dia ngaji, dia benar-benar ngaji, dia benar-benar belajar, nggak mungkin dia dengan sebegitu bodohnya mencintai seseorang. Kenapa? Karena hadis Rasul pun berbicara bahwa cintailah apa yang kamu cintai, tapi secukupnya saja. Gitu. Karena suatu saat kalian akan berpisah. Hiduplah sesukamu di dunia ini. Tapi ingat suatu saat kalian akan mati. Itu baru SDM tinggi. Ada lagi? Sudah, Kang Habib. Sudah, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita kembali ke video berikutnya dengan pembahasan yang lain. Nanti kita bahas pada video berikutnya. Oke? Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.